Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Air Project Channel. Kali ini saya kedatangan iPhone 6s yang akan saya coba review. Seberapa layak iPhone 6s ini untuk tahun 2022. Jadi jangan di skip video ini agar kalian tidak ketinggalan informasinya. Check it out. Yang pertama saya akan coba ngebahas iPhone 6s ini dari segi body terlebih dahulu ya. Ini bisa dilihat dia berbahankan aluminium. Ini bahannya aluminium yang terkesan lumayan mewah. Ini dari segi kirinya dia ada tombol volume down, volume up. Kemudian di sini ada ini untuk tombol getar ya. Kalau ke bawah ini getar, kalau ke atas ini dia deringnya aktif. Nah, untuk dari tombolnya sendiri ini sangat masih nyaman dipakai ya, sangat masih nyaman, enak. Ini juga enak, nggak ada kendala sama sekali. Kemudian kita coba akan lihat lagi dari sisi kanan. Sisi kanannya dia ada satu tombol, yang ini adalah tombol ini ya, tombol untuk on off. Ini untuk on off masih enak, tidak ada kendala. Kalau kita tekan terus, nah ini untuk matikan atau merestart ulang. Kemudian di sini ada lubang SIM. Ya, dia adalah single SIM saja, kemudian tidak ada memori eksternal. Ya, kalau kalian beli dengan eksternal yang kurang di tahun ini, maka siap-siaplah untuk tidak bisa menyimpan data yang besar. Kemudian kita akan beralih dari segi bawah. Dari segi bawah dia masih mempunyai lubang audio 3,5 mm. Ini sangat berfungsi ya, karena kita seperti yang kita tahu untuk iPhone seri kakaknya, mulai dari iPhone 7 sampai iPhone yang baru keluar sekarang dari iPhone 13, mereka sudah tidak menanamkan lagi audio jack 3,5 mm. Nah, jadi di iPhone 6s kalian masih mendapatkan audio jack 3,5 mm. Kemudian ada lubang lubang cas. Di sini ada baut, ini masih lengkap. Kemudian ada speaker. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi bahwa iPhone ini terkenal dengan kualitas audio yang wow, yang sangat luar biasa juga ya. Dia mempunyai stereo speaker dari bawah dan dari atas. Nah, ini benar-benar berfungsi. Ada audio speaker atau stereo speaker. Kemudian kita beralih dari segi atas sudah tidak ada apa-apa. Ini memang desain iPhone keluaran tahun 2015 ya. Nah, kemudian kita akan beralih dari segi belakang. Tadi kembali lagi kita ke segi belakang. Untuk tahun 2022 ya, megang satu kamera itu rasanya kayak gimana gitu ya. Tapi dengan adanya logo iPhone di belakang, kemudian dengan satu kamera yang seperti kita ketahui bahwa kualitas iPhone itu adalah kualitas yang hampir mendekati aslinya. Jadi untuk kameranya bisalah bersaing untuk handphone dengan harga 2-3 jutaan di handphone Android ya. Kemudian ada ini flash. Kemudian yang satu ini bisa diperhatikan ya teman-teman, salah satu kelebihan iPhone itu yang jarang sekali orang-orang review, mungkin di sini saya kasih informasi bahwa iPhone ini dia mempunyai 3 lubang audio ya, audio untuk berbicara. Biasanya kalau kita ngerekam dia punya 3. iPhone itu salah satunya satu di sini di tengah, kemudian di bawah, kemudian di atas. Nah, jadi ada 3. Makanya kalau untuk merekam video dan sebagainya, suaranya itu benar-benar jernih. Nah, jadi ini rahasianya. Dia punya 3, 1, 2, 3 yang tidak dimiliki oleh user Android. Ini jadi salah satu untuk penggemar iPhone ya.
Eh, sudah, kemudian kita kembali lagi ke sisi depan. iPhone 6s ini dia mempunyai resolusi layar itu, yang pertama dimensinya ya, dia hanya berukuran 4,7 inch ya, 4,7 inch. Sementara untuk tahun 2022 ini handphone Android sudah tidak ada lagi yang mengeluarkan ya ukuran-ukuran layar yang sekecil ini. Kemudian tidak hanya itu teman-teman, walaupun dia 4,7 inch tapi dia tidak full display ya, masih ada jidat, dagu masih ada. Kemudian saya akan ngebahas dari segi layarnya lagi. Dia itu yang pertama tadi berukuran 4,7 inch, kemudian dia mempunyai resolusi layar 750 dikali 1334 pixels dengan teknologi IPS LCD dengan kedalaman pixel 326 ppi. Kita dari segi depan dia masih mempunyai tombol home button. Home button ini menurut saya untuk tahun 2022 di mana kita masih melalui tahap-tahap sulit, itu tahap-tahap pandemi. Untuk Face ID saya rasa untuk tahun ini kita sangat-sangat kesulitan ya, karena menggunakan masker, kemudian handphone yang menggunakan Face ID kalau kita di motor itu sangat susah sekali karena dia tidak berfungsi. Kemudian tidak jarang juga kita harus memasukkan sandi untuk membuka handphone kita. Tetapi dengan iPhone 6s yang masih menanamkan tombol home button, itu saya rasa sangat membantu kita untuk membuka jika ada telepon masuk, WA dan lain sebagainya. Kita bisa dengan mudah membaca atau membalasnya dengan hanya menggunakan tombol home button saja untuk membukanya. Kemudian dia mempunyai single kamera juga di depannya, dia hanya single kamera. Mungkin itu dari segi depannya ya, segi layarnya. Kemudian yang ingin saya bahas lagi di sini untuk tahun 2022. Kenapa sih kita harus beli iPhone ini? Yang pertama, untuk teman-teman yang ingin merasakan atau hijrah dari pengguna Android ke pengguna iOS, saya rasa tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang tepat. Kenapa? Karena handphone ini sekarang sudah dijual dengan harga 1 jutaan saja. Dimana di tahun-tahun sebelumnya handphone ini masih dijualan di harga 3 juta sampai 4 juta ke atas. Nah, di tahun ini handphone ini sudah dijual dengan harga 1,5 juta dengan varian internal 16 GB, kemudian nambah-nambah lagi sampai internal yang lumayan plong lah seperti itu. Kemudian yang akan kita dapatkan jika kita membeli handphone ini, kita akan mendapatkan kualitas layarnya produknya dari Apple ya. Nah, ini ketajaman layarnya luar biasa, cukup hidup di mata juga. Kemudian ini yang saya pegang ini dia masih menggunakan LCD ori. Dari mana kita tahu LCD ori? Yang pertama kita bisa mengeceknya dengan cara teman-teman bisa mengikuti dengan cara ditekan lama. Nah, sampai keluar tanda-tanda seperti ini. Kemudian kita geser terus kemanapun kita geser dia tidak ketinggalan. Nah, benar-benar dia tidak ketinggalan, dia masih presisi ya mengikuti gerakan tangan kita. Ini salah satu ciri-ciri tanda-tanda bahwa dia masih menggunakan LCD ori. Nah, untuk teman-teman yang mau beli handphone ini di tahun 2022 ini, saya sarankan kalau kalian memang benar-benar ingin mencoba untuk hijrah dulu ke iOS. Kalau kalian dapat handphone ini dengan kualitas atau LCD yang pernah diganti, saya rasa kalian tidak akan mendapatkan sensasi yang mewah dari iPhone ya. Kenapa? Karena kalau sudah diganti otomatis layarnya sudah tidak ori lagi dan itu sudah bukan produk dari iPhone itu sendiri. Nah, handphone yang saya pegang ini dia masih memiliki kualitas layar yang masih ori. Kemudian sangat nyaman sekali, presisi. Saya rasa sudah lengkap untuk pembahasan ininya. Kita akan masuk lagi kepada sesi
prosesornya. Handphone ini dia ditenagai dengan RAM 20 GB. Ya, dengan RAM hanya 2 GB saja. Kemudian dia mempunyai prosesornya dia itu masih di tahun itu ya lumayan mewah ya. Untuk chipset dengan Apple A9 14 nanometer. Nah, dia masih menggunakan chipset A9 ya, dimana iPhone terbaru sekarang sudah menggunakan chipset A15. Nah, itu saja sih. Tapi walaupun dia menggunakan chipset A9, teman-teman, untuk tahun 2022 masih sangat layak. Kenapa? Karena dia masih mendapatkan upgradean iOS sampai iOS 15. Jadi di bulan ini handphone ini mendapatkan lagi upgradean iOS 15.2.1. Saya rasa mungkin sampai akhir tahun, kalau sebelum upgrade ke iOS 16, handphone ini masih bisa upgrade terus. Nah, jadi untuk teman-teman, untuk penggunaan setahun, kira-kira saya rasa masih sangat layak di tahun ini ngebelinya. Masih akan mendapatkan upgradean iOS. Dimana untuk user Android kita tahu saja mungkin hanya 2-3 tahun saja upgradeannya, kemudian mereka tidak memberikan upgradean lagi. Tapi untuk iPhone sendiri, handphone keluaran tahun 2015 sampai 2022 masih mendapatkan upgradean iOS. Jadi sangat luar biasa sekali. Makanya penggemar iPhone ini dia punya penggemar tersendiri di hati para fansnya. Itu kemudian kita akan ngebahas lagi dari segi kamera. Ya, kamera. Ya, rasa ini sih yang penasaran juga mau beli iPhone ya. iPhone 6s ini kita akan coba dulu kameranya. Dia hanya satu single kamera. Kamera belakangnya beresolusi 12 megapiksel dengan bukaan aperture f2.2. Untuk ngecek kameranya bisa pergi ke pengaturan, kemudian kita cari kamera. Nah, untuk HP keluaran tahun 2015, teman-teman bisa lihat sendiri, dia support 4K sampai 30 fps ya. Wow, jadi untuk kualitas kameranya saya rasa tidak diragukan dan sangat-sangat layak untuk dibeli di tahun ini. Handphone harga 1 jutaan, mendapatkan upgradean iOS terbaru, kemudian kameranya sampai 4K 30 fps. Nah, untuk HD-nya 720-nya dia ada di 30 fps. Kemudian HD 1080-nya ada di 30 fps dan 60 fps. Nah, untuk ini juga ya, dia mempunyai rekaman slow motion. Nah, ini yang benar-benar banyak dicari pada penggemarnya juga. Dia masih mampu merekam slow motion di resolusi 1080 yaitu 120 fps. Nah, jadi untuk kalau bikin slow motion buat teman-teman, saya rasa nggak perlu pakai aplikasi tambahan. Kalian cukup dengan aplikasi bawaannya saja. Dia sudah mempunyai slow motion 1080 itu 120 fps. Saya akan kasih sedikit ya. Nanti akan saya buatkan review kameranya. Teman-teman bisa subscribe dulu channel saya agar saya akan buat lagi video-video mengenai iPhone 6s ini. Nah, bisa dilihat ya. Yang teman-teman lihat sekarang ini di belakang ini saya gunakan kamera saya. Kemudian yang di dalam sini adalah kamera iPhone itu sendiri. Teman-teman bisa lihat sendiri, tidak ada perubahan warnanya signifikan. Oh ya, sebentar ya, ada telepon. Kita skip dulu. A few moments later. Ya, kita lanjut lagi untuk membahas segi kamera tadi. Masih masuk di kamera, ini benar-benar smooth sekali. Kemudian untuk videonya, nah ini juga benar-benar smooth ya. Nah, ini dia.
Oke, sudah dari segi kamera. Kemudian segi kekurangannya ya. Kekurangan yang pertama yang saya rasakan untuk handphone ini di tahun 2022 adalah yang pertama, untuk baterainya dia hanya berkapasitas 1715 mAh. Jadi untuk pemakaian intens full ya teman-teman bisa ngecas 1 sampai 2 kali atau 3 kali lebih dalam sehari ya. Saya rasa ini wajar. Untuk kekurangan selanjutnya adalah handphone ini batas upgradean iOS-nya hanya pada tahun ini saja. Jadi dia tidak akan mendapatkan upgradean iOS ke-16. Jadi untuk orang-orang yang tidak mempermasalahkan upgradean iOS, saya rasa itu nggak ada masalah sih. Karena untuk sosmed dan sebagainya itu juga tidak ada perubahan yang signifikan. Nah jadi tidak masalah sih untuk sebagian orang. Tapi kalau kalian memang benar-benar ingin mendapatkan upgradean iOS sampai 2 tahun lebih lagi ke depan, mungkin bisa mempertimbangkan untuk beli seri kakaknya yaitu iPhone 7 atau iPhone 8. Yang harganya iPhone 7 itu di pasaran sekarang di harga 2 jutaan. Tapi untuk iPhone 8 di harga 3 jutaan. Seperti itu. Kemudian yang tadi saya bahas kekurangan yang pertama, dia adalah dari segi baterainya 1700 mAh. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah dia belum mendukung fast charging ya. Dia belum mendukung fitur fast charging, jadi untuk ngecasnya ya lumayan lama lah sedikit. Nah, kemudian lagi kekurangan yang ketiga, karena dia bahannya aluminium. Aluminium kan penghantar panas yang cepat juga, salah satu penghantar panas cepat. Jadi kalau untuk bermain game teman-teman akan merasakan hangat di bagian belakang, panas ya. Seperti itu. Mungkin bisa beli untuk cooler pendingin untuk game handphone ya. Itu bisa juga, atau bermain di ruangan yang ber-AC untuk mengurangi panasnya, seperti itu. Dari saya sendiri untuk pemakaiannya untuk sosmed, sosial media, ya bikin instastory, foto-foto, scrolling dan lain sebagainya, HP ini di tahun ini benar-benar masih worth it. Bahkan saya sarankan daripada beli Android, kalau pemakaiannya bukan untuk lain-lain sebagainya, saya rasa bisa dipertimbangkan handphone ini saja. Ya kalian sudah mendapatkan Apple dengan logonya juga, kemudian kameranya yang masih sangat layak bersaing di tahun ini, dan fitur-fiturnya yang benar-benar berbeda lah dari Android. Nah, bahkan saya punya teman juga kemarin, dia baru hijrah dari Android ke iOS. Dia bilang kalau sudah kita pindah dari Android ke iOS, kayaknya kita nggak mau lagi megang Android ya. Itu kata opininya saja, jadi jangan diserang ya. Jangan diserang penggemar Android. Dan karena salah satunya juga dia tidak memakai Play Store. Jadi kalau teman-teman yang masih menggunakan Android, mungkin ada banyak aplikasi yang tidak support untuk iPhone seperti itu, yang ada di Play Store tapi tidak ada di App Store. Kemudian kita akan coba buka kualitas speakernya ya teman-teman. Wow, ya teman-teman sudah bisa dengar ya bagaimana kemampuan speakernya. Itu benar-benar, saya rasa benar-benar jernih, mulai dari segi bassnya, detail-detail suara-suara musik itu benar-benar terdengar jelas. Jadi untuk teman-teman yang suka scrolling rebahan sambil dengar TikTok atau Instagram dan sebagainya, saya rasa akan ada nilai plus tersendiri setelah menggunakan speakernya iPhone ini.
Mungkin sampai di sini saja untuk reviewnya dari saya. Untuk teman-teman yang ingin ditanyakan ya, teman-teman jangan ragu, tuliskan di kolom komentar ya. Saya jamin akan saya jawab apapun pertanyaannya tentang handphone ini. Kemudian kalau mau minta rekomendasi toko-toko di mana buat belinya, saya juga akan bantu jawab, akan saya coba carikan untuk teman-teman yang rekomendasi juga. Kemudian sarannya lagi yang paling penting sekali, handphone ini sudah tidak ada lagi keluaran terbarunya di tahun ini. Jadi untuk teman-teman yang mau beli handphone ini, ada harganya jauh lebih murah lagi. Itu bisa dipertimbangkan, kenapa? Salah satunya spare partnya bisa sudah diganti. Kalau spare partnya sudah diganti, otomatis teman-teman tidak akan lagi mendapatkan kualitas ori dari produk Apple itu sendiri. Baik, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lainnya, agar jadi bahan pertimbangan juga untuk beli iPhone 6s ini di tahun 2022. Dukung terus channel ini dengan cara kalian bisa ngasih like kalau kalian suka, dan dislike kalau kalian tidak suka. Sampai di sini, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.